Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kultum kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul kekuatan bahasa positif. Anak-anakku sekalian, pada suatu saat ada segerombolan katak. Mereka berjalan di hutan belantara. Mereka semua asik saling berbicara. Mereka tidak menyadari bahwa di depannya ada sebuah lubang yang sangat dalam sekali. Akhirnya 3 di antara rombongan katak tadi terjatuh ke dalam lubang itu. Kemudian setelah terjatuh, maka teman-temannya yang ada di atas mengelilingi lubang tempat ketiga temannya tadi jatuh. Kemudian begitu melihat dalamnya lubang tersebut, maka kemudian mereka berkomentar, lubangnya sangat dalam sekali. Kamu tidak akan mungkin bisa keluar dari lubang itu. Kamu tidak akan mungkin keluar dari lubang itu. Kami tidak akan mungkin menolong kamu. Sudah kamu berdiam di situ saja. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana dengan ketiga kata yang terjatuh tadi? Salah satu dari kata tadi itu, ada satu dari 3 kata tadi, dia itu meloncat, berusaha untuk meloloskan diri, keluar dari lubang itu. Tetapi setelah dicoba beberapa kali, ternyata tidak berhasil. Akhirnya dia putus asa. Akhirnya kemudian dia mengikuti apa kata temannya yang ada di atas tadi. Dia membenarkan apa kata temannya yang ada di atas tadi. Iya ya, lubang ini terlalu tinggi dan saya tidak mungkin bisa naik ke atas. Maka kemudian akhirnya beberapa saat kemudian kata ini lemas dan kemudian mati. Disusul kata yang kedua. Kata yang kedua itu terpengaruh dengan teriakan temannya. Teriakan temannya yang tadi mengatakan bahwa kamu tidak bisa, kamu pasti tidak berhasil. Kamu pasti tidak akan bisa menaikinya. Kamu pasti tidak bisa melewatinya. Maka kemudian kata ini mendengarkan kata-kata temannya. Maka dia tidak berbuat apapun. Akhirnya kata ini pun mati. Dan anak-anakku sekalian, bagaimana dengan kata yang ketiga? Ternyata kata yang ketiga tadi itu tidak tergoda oleh teriakan temannya. Kata yang ketiga ini mencoba dan mencoba terus. Dan akhirnya anak-anakku sekalian, karena dia itu terus mencoba, dia terus mencoba terus, dia tidak putus asa, dia tidak mendengarkan apa teriakan temannya, maka anak-anak sekalian, alhamdulillah, akhirnya kata ini bisa meloloskan diri. Kata ini bisa sampai di atas. Maka kemudian setelah sampai di atas, teman-temannya heran semuanya. Loh, kenapa kamu bisa sampai di atas? Kenapa kamu bisa berhasil? Padahal 2 temanmu yang lain itu meninggal dunia. Kemudian ibu sang katak yang berhasil lolos tadi itu mengatakan kepada teman-teman katak yang berteriak tadi, wahai kata-kata ini, perlu kamu ketahui bahwa anakku ini adalah tuli. Anakku ini adalah tidak bisa mendengar. Kemudian teman-temannya berkomentar, oh jadi dia tuli, selama ini saya tidak tahu. Nah, anak-anakku sekalian, tapi kata yang bisa meloloskan diri itu, akhirnya dia mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya. Dikirain teman-temannya tadi itu memberikan semangat. Dikirain teman-temannya memberikan satu teriakan yang bisa membangkitkan. Kata tadi akhirnya mengucapkan terima kasih. Terima kasih teman-teman, kamu telah memberikan semangat
sehingga saya bisa lolos. Nah, anak-anakku sekalian, jadi dari cerita ini ada sebuah pesan moral. Pesan moral itu sebagaimana saya mengutip daripada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa bagian tubuh yang paling tajam adalah lidah. Lidah itu adalah mempunyai satu kekuatan yang sangat hebat, dahsyat sekali. Lidah itu bisa merenggangkan, lidah itu bisa menguatkan, lidah itu bisa menghangatkan, lidah itu juga bisa melunturkan. Artinya apa anak-anak sekalian? Dengan kekuatan lidah yang tadi disampaikan oleh kata tadi, yang menyampaikan teriakan-teriakan yang negatif tadi, ternyata telah membuat dua teman kata tadi, akhirnya dia loyo, putus asa, tidak bergairah. Akhirnya dia kemudian mati. Kenapa dia mati? Karena teriakan daripada teman-temannya tadi yang meneriakkan satu kalimat yang negatif. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak sekalian, kekuatan bahasa negatif itu adalah bahasa yang sangat jelek, bahasa yang bisa menjauhkan, ya, bahasa yang menjauhkan, bahasa yang membuat kita retak hubungan kita, bahasa yang membuat seorang teman itu bisa saling berjauhan. Ya, sebaliknya anak-anak sekalian, kekuatan bahasa positif ini adalah suatu kekuatan bahasa yang sangat luar biasa, sangat hebat, yang apabila kita menguatkan bahasa positif kepada orang lain, maka bahasa positif itu akan membuat pertemanan kita menjadi akrab, pertemanan kita menjadi hangat, orang yang tadinya loyo menjadi semangat, orang yang tadinya tidak bergairah menjadi sangat bergairah. Nah, anak-anakku sekalian, oleh karena itu mulai sekarang mulailah kita untuk selalu menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Anak-anak sekalian, bahasa-bahasa positif yang kita lontarkan itu adalah menunjukkan apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi kalau kita sering mengeluarkan kata-kata negatif, bahasa-bahasa negatif, itulah yang terjadi, berarti dalam otak kita, dalam pikiran kita itu tersimpan berbagai pikiran-pikiran negatif, kata-kata negatif, bahasa-bahasa negatif. Nah, anak-anak sekalian, ada sebuah istilah yang mengatakan dirimu adalah apa yang kamu katakan, dirimu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu memikirkan kata-kata positif, maka nanti hal positif akan terjadi. Tetapi sebaliknya anak-anak sekalian, apabila di dalam otak kita penuh dengan kata-kata yang negatif, kalimat-kalimat yang negatif, apa yang kita lontorkan seluruh bahasa-bahasa yang negatif, maka itulah sebenarnya adalah diri kita. Adalah sebagai pribadi yang penuh dengan kata-kata negatif, dan kita mesti akan menjadi orang yang tidak berhasil. Nah, anak-anak sekalian, marilah mulai hari ini kita selalu membangun diri kita dengan selalu memperbanyak kalimat-kalimat positif. Selalu memasukkan dalam pikiran-pikiran kita adalah kalimat-kalimat negatif, kata-kata negatif. Anak-anak sekalian, bahwa cita-cita itu hanya bisa diwujudkan oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan bahasa positif. Cita-cita hanya bisa diwujudkan oleh orang-orang yang di dalamnya adalah penuh dengan positive thinking. Demikian anak-anak sekalian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.